Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast LP2M Macarita bersama saya Nur Alia Ramadhani. Di sini saya ditemani oleh Presiden Mahasiswa IAIN Parepare. Sebelum ngobrol lebih jauh, boleh Kakak memperkenalkan diri dan jurusannya? Saya Kurniawan, selaku Presiden Mahasiswa IAIN Parepare pada tahun ini. Saya dari Program Studi Pendidikan Agama Islam. Oke. Jadi Kakak bisa dipanggil Kak Wawan? Iya. Nah, kita masuk ke pertanyaan pertama. Bisa ceritakan sedikit tentang diri Kakak sampai menjadi Presiden Mahasiswa di IAIN Parepare? Saya sebenarnya hanya mahasiswa biasa ketika saya pada semester 1. Namun saya merasa bahwa di semester 1 itu saya membutuhkan sebuah proses yang harus membentuk saya di kampus ini, karena saya yakin dan percaya bahwa di IAIN Parepare saya mampu untuk meningkatkan potensi saya, menambah wawasan dan memperluas jejaring sosial. Oleh karena itu, dari siswa biasa di SMA, ini juga background saya ya, karena kan tadi pertanyaan tentang bagaimana sih sebenarnya saya. Iya. Nah, jadi saya merupakan mahasiswa biasa di semester 1 dan juga siswa yang kategorinya tidak terlalu aktif juga di madrasah, karena saya dari madrasah. Namun ketika saya di semester 1 itu, saya memiliki niat bahwa saya harus menjadi orang di IAIN Parepare. Oke, baik. Jadi Kakak mau jadi yang mahasiswa yang aktif di kampus. Iya. Nah, yang saya ketahui sedikit tentang Kakak mengikuti banyak organisasi di kampus. Nah, bagaimana awalnya Kakak bisa terlibat di banyak organisasi sekaligus? Nah, jadi mungkin pertanyaan yang saya bisa jawab adalah kenapa organisasi penting dan kenapa saya bisa bergabung di organisasi. Sebelum saya masuk di IAIN Parepare, saya merasa bahwa organisasi itu tidak penting. Namun mindset dan pemikiran saya berubah ketika saya masuk di IAIN Parepare. Karena banyak orang-orang di luar sana yang tanda kutip ya, mereka itu non organisasi, namun mereka itu memberikan sebuah gambaran bahwa mereka tidak mampu untuk terlalu survive di masyarakat, sehingga kita membutuhkan yang namanya organisasi. Atas dasar itu pula kenapa saya memilih bergabung di organisasi, karena kita membutuhkan yang namanya soft skill dan hard skill yang sangat kita butuhkan ketika kita di kuliah, di perkuliahan, di kampus, maupun ketika kita telah lulus menjadi wisuda. Nah, pertanyaan selanjutnya Kak, apa yang pertama kali memotivasi Kakak untuk aktif di organisasi kampus? Apa yang menjadi motivasi saya, karena kita memiliki niat ya, pada hari itu saya dan teman-teman saya yang berkumpul di satu tempat, kita memiliki niat bersama tentang bagaimana kita seharusnya untuk survive di dunia kampus maupun di masyarakat. Niat yang pertama adalah, yang paling utama itu ketika teman-teman ingin merubah diri teman-teman. Bukan lebih baik dari orang lain, tapi lebih baik dari hari sebelumnya. Dan inilah yang menjadi dasar kita tentang bagaimana sebenarnya kita harus selalu senantiasa berproses. Karena proses itu yang akan membentuk teman-teman. Ketika teman-teman ibaratnya sebuah kapal ya, ketika teman-teman itu ibaratnya sebuah kapal, teman-teman hanya menaklukkan lautan yang kecil, maka aslinya juga tidak besar. Tapi ketika teman-teman lahir dari laut dan ombak yang besar, maka teman-teman akan menjadi orang yang besar pula. Atas dasar itu, saya ingin menempuh dan memperdalam organisasi saya di kampus. Kemudian alasan kedua, karena kita sebagai mahasiswa itu tidak cukup hanya belajar di kelas, karena yakin dan percaya bahwa apa yang teman-teman dapatkan di kelas itu sangat minim. Artinya dunia sebenarnya adalah bukan di dalam kelas tapi di luar kelas itu, tentang bagaimana teman-teman mempelajari soft skill, bagaimana teman-teman memperdalam emosional, membaca diri, bukan hanya membaca teks ya, tapi membaca manusia, karakternya, dan bagaimana teman-teman mampu untuk memanusiakan manusia. Semua itu tidak didapatkan di kelas karena hanya sebagian kecil teorinya saja, tapi itu bisa didapatkan di dunia organisasi. Jadi dua alasan ini yang menjadi penguat kenapa saya ingin bergabung di organisasi dan memiliki niat. Oke, baik. Nah, kalau Kakak merasa ada perbedaan nggak dari sebagai presma lalu ketika di organisasi?
Baik. Serasa sama saja ya, sama-sama orang-orang yang ingin belajar. Namun jabatan Presma ini bukan hanya sebagai eksistensi belaka, tapi bagaimana segala macam hal yang saya dapatkan di organisasi mampu saya implementasikan dalam kepemimpinan saya. Karena ketika ada perbedaan antara kedua ini, saya rasa itu akan menjadi masalah ya. Tapi kita menganggap tentang bagaimana organisasi itu sebagai tempat kita belajar, dan ketika kita memiliki jabatan, di sanalah tempat kita untuk mewujudkan apa yang telah kita impikan melalui pembelajaran kita di organisasi. Pertanyaan selanjutnya Kak, kepemimpinan seperti apa yang Kakak ingin terapkan selama menjabat jadi Presma? Gambaran terbesarnya adalah tentang bagaimana setiap elemen yang ada di kampus Yayan Parepare mampu untuk saling bekerja sama, saling menghargai dan saling membantu. Karena saya menginginkan bagaimana kepemimpinan yang saya inginkan adalah tentang bagaimana kita mampu untuk menghidupkan sebuah siklus atau semacam sebuah sistem ya yang mengatur tentang bagaimana setiap ormawa itu mampu untuk saling bekerja sama dan saling menguatkan satu sama lain. Oke, jadi untuk ormawa-ormawa di sini jadi saling bekerja sama, saling membantu ya. Betul. Nah, selama menjabat, apakah Kakak pernah mengambil keputusan yang sulit? Nah, terkait hal itu, ketika saya belajar di organisasi, saya mendapatkan banyak hal-hal yang membuat saya harus menentukan pilihan. Karena untuk menjawab hal tersebut, apakah saya pernah mendapatkan yang namanya pilihan yang berat dan saya harus memilih. Untuk memiliki kemampuan untuk menjawab hal tersebut, itu lahir dari organisasi. Artinya adalah ketika teman-teman memberikan sebuah pilihan kepada dirinya, itu harus melalui pertimbangan. Saya pernah dan beberapa kali mengambil tindakan-tindakan yang saya rasa itu sangat besar kayak semacam dampak buruknya. Tapi hal itu dapat teratasi karena ada hal-hal yang membuat saya mampu untuk berpikir tentang plus minus. Karena yakin dan percaya bahwa setiap tempat itu memiliki yang namanya masalah. Bahkan pilihan pun seperti itu. Setiap pilihan, bahkan pilihan terbaik pun punya masalah. Tapi kita lihat tentang pilihan terbaik yang dapat kita pilih seperti itu. Iya. Baik. Pertanyaan selanjutnya Kak. Kan dalam melakukan semua itu tentunya tidak mudah ya. Nah, seberapa penting support system bagi Kakak dalam menjalani itu semua? Support system ini semacam sebagai hal-hal yang sangat penting di era saat ini ya. Bahkan genset di perkuliahan pun kita butuhkan support system, bahkan di rumah dan di masyarakat. Khusus saya di dunia organisasi dan jabatan saat ini ya tentu sangat penting support system tersebut. Entah itu support system dari keluarga, teman-teman maupun kerabat di luar sana. Karena kita harus juga memberikan fondasi bahwa jangan terlalu menganggap support system itu sebagai hal yang dominan. Yakinlah pada dirinya teman-teman, karena support system terbaik adalah atau hal-hal yang mampu untuk membantu teman-teman adalah dirinya teman-teman sendiri. Karena kita percaya bahwa jangan terlalu berharap kepada orang lain. Karena ketika teman-teman terlalu berharap pasti akan ada kecewaan yang berlebihan ya. Tapi ketika teman-teman percaya pada dirinya, maka itu adalah support system terbaik. Oke, jadi bagi Kakak support system terbaiknya itu diri Kakak sendiri. Iya. Nah, mungkin ada tips yang bisa Kakak berikan bagaimana cara Kakak mengatur waktu antara akademik, organisasi, dan kehidupan pribadi Kakak. Baik, sebelumnya saya jawab pertanyaan itu, boleh saya cerita sedikit background? Boleh Kak, background boleh. ya. Jadi saya di sini di Parepare, yakin dan percaya bahwa ada juga orang-orang di luar sana yang merasakan ketika saya memutuskan diri saya untuk berkuliah, saya hanya punya satu prinsip tentang bagaimana saya mampu untuk dulu mendaftar dulu terlebih dahulu. Persoalan ketika saya lulus tidak, itu belakangan. Nah, jadi di semester-semester awal, saya ceritakan sebelumnya di semester 1, itu saya memiliki mindset bahwa cukuplah saya di Yayan Parepare ini cukup bayar saja, tidak terlalu banyak mengurusi banyak hal di luar sana. Namun entah apa yang terjadi kepada diri saya di satu saat, di satu momen tentang bagaimana kita mampu untuk berpikir ke depan. Itu yang saya rasakan tentang entahlah itu sebagai fitur dari atas atau lain sebagainya, atau motivasi yang muncul secara langsung. Itu saya dapatkan di PBAK, pengenalan di dunia kampus ya, di tahap awal itu tentang bagaimana kita mampu untuk melihat tentang sejauh mana sih Yayan Parepare ini. Saya dapatkan banyak hal di sana di dunia PBAK ini. Jadi untuk teman-teman di luar sana yang ingin nanti mendaftar Yayan Parepare, silakan cari nanti PBAK karena banyak hal di luar sana. Nah, jadi
ketika saya di fase itu, saya merasa bahwa saya harus merubah diri saya. Saya harus yakin pada diri saya. Karena ketika saya hanya begini-begini saja, dalam artian ketika hanya saja saya tidak terlalu banyak mendalami banyak hal, maka di situ adalah kegagalan saya. Nah, jadi atas dasar itu saya merasa saya takut gagal. Bukan takut gagal di dunia perkuliahan ya, tapi saya takut gagal kepada diri saya. Kita mempunyai harapan, orang tua juga punya harapan. Nah, bahkan diri pribadi ini adalah harapan besar orang tua untuk bagaimana kita mampu untuk berproses mendapatkan hal yang baik untuk ke mereka sendiri. Jadi saya ingin merubah diri saya pada hari itu tentang bagaimana saya harus tetap aktif karena saya juga orang-orang yang introvert dulu. Iya kan. Nah, orang-orang yang introvert yang ceritanya sangat malas untuk angkat tangan, sangat malas menjawab, bahkan sangat malas untuk bersosialisasi. Entah kenapa saya bisa sampai di sini ya. Nah, karena itu melalui proses. Jadi seperti itu. Saya ingin merubah diri saya. Nah, tentang saya belajar banyak hal di AYN Parepare, saya banyak hal di organisasi, di senior-senior, bahkan di dosen-dosen juga. Jadi seperti itu. Dan pada suatu momen saya memilih organisasi pertama saya. Saya tidak perlu sebutkan satu persatu ya, karena ada 10 lah organisasi saya di AYN Parepare. Tapi di setiap organisasi itu banyak hal yang teman-teman dapatkan. Dan saya sampai pada momen tentang bagaimana tentang membagi diri saya. Nah, jadi yang perlu kita jawab sini adalah teman-teman untuk punya skala prioritas atau istilahnya roadmap tentang bagaimana petanya teman-teman untuk menindaklanjuti dirinya, entah itu mau kemana dulu, ke sini dulu misalkan ke organisasi A, B, dan C. Tapi teman-teman harus niat dan punya sebuah integritas ya bahwa ketika teman-teman bergabung di satu tempat, teman-teman itu harus aktif, jangan meninggalkan hal tersebut karena apa yang teman-teman mulai harus diakhiri. Seperti itu. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini adalah bagaimana teman-teman itu mampu untuk memiliki niat dari awal sampai akhir. Karena jika proses itu ibaratnya di organisasi itu, jika proses itu adalah luka, maka bertahan adalah bentuk cinta yang paling nyata. Nah, itu salah satu yang mungkin teman-teman sering dengar. Tapi saya punya istilah. Nah, ketika teman-teman ingin berproses, itu adalah suatu hal yang membanggakan. Istilahnya sih yang ingin saya katakan adalah jangan pernah ragu untuk memulai. Banyak orang-orang yang meragukan teman-teman, tapi yakin dan percaya bahwa orang-orang yang meragukan teman-teman itulah orang-orang yang di bawahnya teman-teman. Jadi teman-teman memiliki tingkat yang lebih tinggi dari mereka. Jadi jangan anggap itu sebagai hal yang tidak mendorong teman-teman, jadikan itu sebagai motivasi. Karena ketika kita mendengar omongan orang lain, maka kita tidak bisa berkembang. Oke, baik. Keren sekali ya teman-teman. Nah, sebelum menutup podcast pada hari ini, mungkin kakak bisa menyampaikan pesan dan kesan kakak untuk teman-teman di luar sana. Ya, baik, saya menitipkan pesan sebagaimana Ali bin Abi Thalib menitipkan pesan kepadanya. Tiada kekayaan yang lebih berharga daripada akal, tiada momen yang paling menyedihkan daripada kebodohan, dan tiada warisan yang lebih berharga daripada pendidikan. Dan kita perlu ingat bersama bahwa berkuliah itu sangat singkat. Jadi jangan pernah sia-siakan setiap momennya. Ketika teman-teman ingin menjadi orang di AYN Parepare, itu sangat terbuka luas di sini. Di AYN Parepare setiap orang itu bisa mengambil setiap potensi yang mereka miliki. Karena setiap orang memiliki potensi, temukan potensinya teman-teman sendiri. Di AYN Parepare itu sangat terbuka luas untuk teman-teman berproses. Jadi jangan pernah ragu kepada dirinya. Jangan pernah ragu untuk melangkah jadi lebih baik. Nah, karena kita memiliki sebuah motivasi pada diri kita bahwa ketika kita hanya menjadi orang yang biasa-biasa saja, maka yakinlah kita juga akan keluar menjadi orang yang biasa-biasa saja. Tapi ketika teman-teman ingin menjadi orang yang besar, itu tidak mudah. Tapi setiap proses itu adalah hal-hal yang bisa membantu teman-teman. Karena seperti saya katakan di awal, perkuliahan itu sangat singkat. Yang akan teman-teman ingat itu adalah pengalamannya di kampus. Wah, seru banget ya ngobrol bareng Kak Wawan hari ini. Terima kasih Kak sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi cerita, motivasi, dan ide-ide keren Kakak hari ini. Nah, buat teman-teman semua, semoga teman-teman semua lebih kenal lagi dengan Kak Wawan atau Presma AYN Parepare. Nah, itulah tadi bincang-bincang kita pada hari ini. Saya Nur Alia Ramadhani dan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.